Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada kembali sore hari ini, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Engkau beri, terima kasih untuk sepanjang hari dan waktu penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Kami merasakan bahwa Engkau menyertai kami. Sore hari ini kami bersama untuk dengar firman-Mu. Tuhan, beri kami hati untuk dengar firman-Mu dan melakukannya. Roh Kudus-Mu memimpin, menyertai dalam ibadah pada sore hari ini, untuk perenungan firman pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kekuatan hikmat pengurapan daripada-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja menjamah setiap kaum ibu yang ada sore hari ini. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita kembali bersama dalam renungan kaum wanita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-42. Ibu-ibu boleh menyimak dengan baik, saya akan membacakan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa ini tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu teladan. Kita melihat bahwa setiap orang, secara khusus orang kaum ibu, orang kaum wanita, pasti kita ingin dilihat bahwa hidup kita itu baik. Bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu baik. Dan ketika ada masanya waktu Tuhan memanggil kita, saya dan saudara,
maka kita ingin bahwa yang dikenang atau yang dikenal dari hidup kita itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang bisa diceritakan tentang siapa saya, tentang apa yang kita kerjakan dan bagaimana tentang kita. Nah, itu berbicara tentang teladan. Teladan itu adalah sesuatu yang patut untuk ditiru dan dicontoh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu contoh teladan dari seorang wanita yang bernama Tabita. Siapakah Tabita? Dalam ayat yang ke-36 jelas dikatakan, bagian B, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dikatakan ada kata banyak sekali. Berarti itu dilakukan bukan 1-2 kali, tetapi itu dilakukan berulang-berulang. Lah seringkali dalam kehidupan kita sebagai wanita, kecenderungan kita itu ingin memuaskan diri kita sendiri. Ketika kita memiliki lebih, maka kita akan ingin lebih lagi dari yang lebih. Itu wanita. Tetapi hari ini kita belajar tentang teladan dari Tabita. Dikatakan dia banyak sekali berbuat baik. Dan memberi sedekah. Seringkali kalau sesuatu yang sudah rusak, yang kita nggak suka, yang sesuatu yang sobesai, maka kita akan kasih ke orang lain. Kenapa? Sobesai kita nggak suka. Itu kecenderungan wanita. Kalau sesuatu yang kita suka, sesuatu yang menyenangkan kita akan simpan baik-baik. Untuk siapa? Untuk saya. Tetapi hari ini kita belajar dari seorang Tabita. Dia siapa sih? Dikatakan dia adalah murid Yesus. Dia adalah pengikut Yesus. Jadi dia banyak sekali mendengar tentang cerita. Dia banyak sekali mendengar tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu masuk dalam hidupnya dan dia mengaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Siapa Tabita? Dia bukan orang kaya. Dia orang yang sederhana. Siapa Tabita? Dia bukan orang terkenal. Yang punya posisi dan jabatan. Yang punya uang yang banyak, enggak. Dia orang biasa-biasa saja. Siapa Tabita? Dia tidak melayani di altar seperti saya sekarang ini. Dia tidak bisa bikin pujian yang dengan suara yang indah. Dia tidak bisa melakukan penginjilan atau hal-hal yang lain. Tetapi kita tahu bahwa nama Tabita itu dituliskan di dalam Alkitab, di dalam deretan wanita yang memiliki teladan. Lah kita akan belajar dari seorang Tabita, apa sih yang menjadi satu keistimewaan dari Tabita? Dia banyak mendengar firman dan dia melakukan firman itu. Yang pertama, keistimewaan daripada Tabita, dia itu memiliki hati penuh kasih. Kasih Allah ada dalam hidupnya. Dan Tuhan katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dan segenap. Dan kemudian hukum kasih yang kedua dikatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ibu-ibu kalau mau kasih baju sama orang lain, kalau mau kasih sepatu atau kasih sesuatu, itu jangan kalau kita sudah suka dulu. Tapi kasih sesuatu yang kita suka, sesuatu yang terbaik untuk sesama. Itu hati penuh kasih. Nah ini kurang dimiliki oleh wanita-wanita Kristen. Pokoknya aku yang harus tampil gagah, aku yang harus tampil baik. Dia enggak peduli DP sesama, DP teman atau saudara atau siapapun itu berpakaian buruk atau keadaan yang tidak baik, cuek. Nah kita belajar bahwa Tabita ini memiliki hati kasih dan itu diwujudkan dalam pelayanan kasih melalui apa? Melalui talenta yang dia miliki. Seringkali kita ngomong, oh aku kok hidupku pas-pasan, oh aku belum berkecukupan sehingga aku gak bisa memberi. Itu cuma dalil, itu cuma alasan karena kita terlalu cinta kepada diri kita. Tetapi hati penuh kasih ini diwujudkan oleh seorang Tabita dengan talentanya apa? Dia memakai tangan dan jarinya untuk menjahit. Dan talenta ini dipakai untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang suka itu naik di altar. Tetapi orang lupa
Bahwa melayani Tuhan itu tidak hanya berbicara kita ada di altar. Tetapi berbicara bagaimana kita bisa menggunakan talenta kita dengan baik. Yang kita miliki untuk pelayanan kasih. Dia menjahit dengan jari dan tangannya. Dan dikatakan apa? Dia memberi kepada para janda. Dan ketika dia meninggal dikatakan bukan 1-2 janda yang nungguin dia jenazahnya. Tetapi dikatakan semua janda datang berdiri dekatnya. Ini luar biasa. Nah, ini kita melihat bahwa Tabita bukan sekedar dituliskan tetapi dia praktek hidup kasihnya dengan nyata. Dia katakan apa di ayat 36? Banyak sekali berbuat baik. Kita bisa menghitung. Kita sudah berbuat baik dalam pelayanan kasih kita terhadap sesama, boro-boro untuk sesama. Untuk Tuhan aja seringkali kita lupa. Ibadah, nyendak kasih persembahan. Bagaimana ini? Semua Tuhan punya, tetapi memberi persembahan kita lupa. Apalagi untuk memberi kepada orang lain. Tetapi sore hari ini kita belajar dari seorang Tabita. Saya percaya pada waktu dia mengikut Yesus, dia memberikan itu miliknya, itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena untuk sesama dia pun mengasihi. Dan dikatakan banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Dan dalam Amsal 31 ayat 31 dikatakan apa? Dari tangannya orang melihat perbuatan baik yang dilakukan. Dan itu diceritakan di pintu gerbang. Itu luar biasa. Yang kedua, apa sih sesuatu yang istimewa dari Tabita? Yang kedua, kebangkitan dari kematiannya. Dikatakan bahwa pada waktu dia mati, itu kemudian dia bangkit, itu memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di ayat yang ke-42 dikatakan apa? Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Pada waktu dia mati dan dia dibangkitkan, itu banyak orang percaya kepada Yesus. Lah seringkali kita sebagai wanita Kristen, kita ini bukan untuk Tuhan, tetapi untuk saya. Itu makan puji. Jadi kepujian untuk saya, bukan untuk Tuhan. Tetapi kita belajar dari Tabita bahwa pada waktu dia hidup, hidupnya memberi. Pada waktu dia mati, itu ditangisin oleh para janda-janda yang ada di dekatnya. Dan pada waktu kebangkitannya itu banyak orang percaya kepada Tuhan. Jadi luar biasa. Itu satu karya yang luar biasa yang kita bisa melihat dari seorang Tabita. Bahwa hidup dalam pelayanan kasih, hidup memberi. Firman Tuhan katakan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang hina, dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Seringkali kita begitu egois, seringkali kita begitu cinta diri sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang harus dimuliakan. Kita lupa bahwa kita punya sesama yang harus mendapatkan pelayanan kasih dari kita. Tapi seringkali kita enggak pakai itu kepekaan oleh firman. Kita enggak pakai Roh Kudus yang memimpin untuk kita bisa menggunakan talenta yang kita miliki untuk pelayanan kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya dan saudara kita diingatkan bahwa teladan itu perlu untuk dilakukan dalam hidup kita. Tentunya teladan yang baik. Dikatakan bahwa satu teladan itu lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Ada banyak wanita yang suka ngomong tetapi nol. Tetapi kita meniru dan mencontoh dari seorang Tabita. Satu teladan. Cuma bisa menjahit. Tetapi dampaknya begitu luar biasa. Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Hidupnya berdampak dan membuat orang-orang datang kepada Tuhan. Ayat yang terakhir kita membaca dalam Efesus 2, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita, saya dan saudara adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa yang sedang engkau punya? Apa yang sedang ada dalam hidupmu? Talenta apa? Kelebihan apa? Pakai untuk Tuhan. Pakai untuk pelayanan kasih kepada sesama.
dan rahasianya untuk kita bisa melakukan satu hati yang penuh kasih. Untuk hidup kita bisa melayani Tuhan dengan segenap adalah apa rahasianya? Kita hidup di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang memimpin hidupku dan hidupmu. Membuat kita berjalan dalam terang firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat seorang Tabita tapi punya karya yang luar biasa. Ibu-ibu, dimanapun engkau berada, sore hari ini, apa yang sedang engkau lakukan, mari kita ingat bahwa kita memiliki satu tugas untuk memberikan satu teladan yang baik. Dalam pelayanan kita kepada Tuhan bukan cuma ingin dilihat orang, tetapi kita melakukannya karena kita mengasihi Allah. Dan dunia boleh melihat bahwa kita adalah wanita-wanita yang meninggikan nama Tuhan. Wanita-wanita yang berdampak dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu Tuhan, kami belajar dari seorang Tabita yang memiliki teladan yang baik, yang patut untuk ditiru dan dicontoh. Karena seringkali hidup kami tidak menjadi contoh bagi orang lain. Hidup kami sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari seorang Tabita yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dan berdampak hidupnya, membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Yesus Tuhan. Sore hari ini Tuhan, jadikan kami wanita-wanita, ibu-ibu, yang hidup kami berdampak bagi orang lain. Tidak menjadi ibu yang egois dan mementingkan diri sendiri. Tetapi kami boleh melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh Tuhan memuliakan nama-Mu. Untuk kami boleh Tuhan menyatakan kasih-Mu. Untuk kami boleh Tuhan melakukan pekerjaan baik yang Engkau sediakan bagi kami semua. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu. Jadikan kami untuk melakukan firman-Mu. Karena kami mengasihi Engkau. Berkati setiap kaum wanita yang ada. Dengan berkat kekuatan kemampuan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu, kasih setia-Mu, dan iman yang teguh terus Engkau pertambahkan dalam setiap kehidupan kaum wanita yang ada pada sore hari ini, sekarang dan selamanya. Bersyukur Engkau baik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekeliling.